bisa gitu. Apa hajatnya bisa Pak Haji? Saya pengen punya uang 100 miliar. Bisa. Di sini nggak ada yang kata nggak bisa. Pak Haji, aku pengen jadi pengusaha. Bisa, pokoknya bisa. Di sini ada rumusnya yang orang lain nggak punya. Kalau pengen hajatnya terkabul, tidak boleh ingat masa lalu. Di tempat lain nggak ada ilmu itu. Kalau pengen terkabul, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Di tempat lain nggak ada. Kalau pengen hajatnya terkabul, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak ada. Di sini harus. Kalau pengen hajatnya terkabul, harus jalanin, syukurin, nikmatin. 3 nih. Di tempat lain nggak ada. Maka orang bilang, Ji, alhamdulillah hajat-hajat saya terkabul ya. Iya. Kan di sini nggak pakai wirid, nggak pakai zikir, nggak pakai duha, nggak pakai tahajud. Enggak. Lantas kalau agamanya Kristen gimana? Kalau agamanya Buddha gimana? Jadi di sini wajib kalau pengen hajatnya terkabul, tidak boleh mikir, tidak boleh komen, tidak boleh ngeluh. Berarti yang agama lain juga pun bisa. Bisa. Di sini kan Cina utangnya 300 miliar terkabul. Buddha utangnya 500 miliar terkabul. Marah yang Islam utangnya cuma 10 juta nggak terkabul. Karena belagu. Kok belagu? Iya mikir. Masa sih? Kan malam aku berubah jadi siang. Siang aku berubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Maksudnya cuma ngabulin utang 10 juta nggak bisa. Kecil lah. Karena merasa dia yang mau lunasin utang, makanya nggak dikasih jalan sama Allah. Harusnya yang lunasin Allah, ya kan? Ya. Saya masih kaget gitu sama kok berarti agama lain pun ikut hajatan di sini. Di sini ya, kebanyakan yang terkabul orang-orang Cina, Konghucu, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen Katolik, orang Islam jarang yang terkabul. Kenapa? Karena ininya main, otaknya main, masih mikir. Kok bisa ya utang gue lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset? Bisa. Jadi di sini utang lunas, jargonnya. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Di sini. Jadi misalkan masih utangnya 100 miliar, bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Saya ajarin privat. Makanya orang-orang kadang, kok bisa ya? Bisa. Yang bikin kamu nggak bisa karena kamu mikir. Nah kita harus mikir. Karena orang hidup harus mikir. Ya udah, kamu mikir dulu. Ntar kalau udah mentok baru kesini ya. Gitu. Kan tadi kok Pak Haji udah cerita gitu. Ini bisa ceritain satu gitu yang ceritanya gimana awalnya gimana terus akhirnya. Gadis usia 58 tahun. Kekeh pengen dapat bujangan. Dia udah berobat ke kiai, ke ustadz, ke habib, kemana aja dia udah berobat. Gak mungkin 58 tahun bisa dapat bujangan. Gak mungkin. Kan mamah juga umurnya berapa coba? Ada 58. Belum kan? Ini 58 kekeh pengen dapat bujangan. Gak mungkin. Tapi di sini mungkin. Nah saya bilang sama dia, Mbak, harus bujangan. Iya Pak Haji harus bujangan. Tapi nggak bicara umur kan? Enggak, yang penting bujangan. Tes ya. Berapa kamu punya gaji sebulan? Gaji saya sebulan 12 juta kali 12 bulan. Kali berapa misalkan 58 juta. Dan sedekahin. Nah, habis dia sedekah, ada namanya reuni SMA, SMP. Akhirnya datanglah dia di reuni. Ketemulah temen sebangkunya dia, masih bujangan belum kawin. Nah tuh kawin sama dia. Gara-gara reuni, gara-gara WhatsApp grup, gara-gara Facebook, kawin. 58 dapat sama 5 teman SMP-nya sebangku waktu kelas 2. Jadi kan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi doanya pesawat, amin anak yatim roket, sedekahnya bahan bakar. Yang
tadi papa kenapa sih percaya banget nih apa tadi papa bilang apa deh yang sedekah. Oh iya, percaya pakai sedekah juga. Oh iya. Sebenarnya itu kenapa bapak itu bisa yakin banget kalau sedekah itu benar-benar manjur banget, terus itu bapak itu benar-benar dari semua hasilnya kan gini, ilmunya yang bapak dapatkan itu dari mana sebenarnya? Kan sedekah itu artinya tolak bala. Nah, untuk nolak bala mesti ada sedekah. Contoh, Mas panggilannya siapa? Dendi. Mas Dendi lagi ngapain Mas Dendi? Lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Mas Dendi? Nanti Pak Haji kalau dapat ikan baru saya beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Nggak mungkin. Jadi sedekah mesti di muka. Kamu hajatnya apa Mbak? Saya mau nikah Pak Haji. Saya belum pernah nikah dari lahir. Umur berapa? 58 tahun. Kerjanya apa? Saya jadi direktur Pak Haji. Berapa gajinya jadi direktur? 12 juta. Sedekahin 12 kali gaji. 12 kali gaji. Ya, setahun sama setahun. Karena kan hajatnya ekstrim. Lawannya sedekahnya ekstrim. Tapi kalau dia hajatnya nggak ekstrim, sedekahnya nggak usah ekstrim. Kan dia ekstrim hajatnya. Ekstrimnya dari mana Pak Haji? Umur 58 pengen dapat bujangan, kan ekstrim. Saya pingsan. 58 bener bujangan. Tapi karena dia lawannya sedekahnya ekstrim, sehingga hajatnya ekstrim terkabul. Gitu. Kenapa sih Pak Haji percaya? Ya karena ada sedekah, kan sedekah artinya tolak bala. Kayak orang mancing, sedekah itu kayak orang mancing. Diumpanin dulu, baru dapat ikan. Kalau kita mancing nggak dapat umpannya kan nggak dapat ikan. Ya kan? Nyambung nggak? Belum nyambung? Nyambung. Nyambung ya. Jadi sedekah itu ada tolak bala. Yang mau saya tanyakan itu yang mancing itu bisa dapat ilmu kayak gini dari mana? Dari mana? Dari tamu. Misalkan kan papa kamu dulu berobat ke saya, papa. Nah, saya tanya. Nah, dia pengalaman. Sertifikatnya hilang. Datang ke sini. Saya sedekah ketemu. Jadinya tuh papa guru saya. Jadi saya nggak ada gurunya kiai, nggak ada gurunya ustadz, nggak ada. Guru saya ya tamu-tamu saya yang pada terkabul. Misalkan nih kamu berobat ke saya, terkabul nih utangnya 350 miliar tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Mas Dendi guru saya. Jadi gurunya saya ya tamu-tamu yang pada terkabul. Kayak papa nih, hajatnya terkabul. Nah, itu guru saya. Pak Haji, saya nih umur 58 tahun dapat nikah, dapat bujangan. Itu guru saya tuh. Jadi kalau ada orang yang datang sama, Pak Haji, saya umurnya 60 tahun, gadis, pengen dapat bujangan. Ya itu saya samain sama dia. Apa pekerjaan kamu? Saya punya pemilik restoran. Berapa penghasilan bersihnya? Kali 12 terdapat. Kok tahu Pak Haji? Lah kan udah ada contohnya nih. Jadi gurunya adalah pasien-pasien Pak Haji yang udah pada terkabul, itu guru-gurunya. Misalkan nanti ada yang datang, tapi kasusnya beda gitu, sangat beda banget dari nggak ada contoh-contohnya. Kasusnya nggak ada contohnya, pasti ada. Iya, jadi ucapan adalah doa. Pak Haji nggak pernah ngomong gini, pasien-pasiennya yang datang yang belum ada contohnya, jangan. Pasti yang datang yang udah ada contohnya, gitu kan ucapan doa. Jadi mesti ucapnya yang gampang-gampang, jangan yang susah-susah. Kan tadi pasien nanya, coba nanti kalau Pak Haji ada pasien yang belum ada contohnya, jangan, kalau bisa jangan datang orang itu. Bikin gue mikir aja. Gitu. Kan kayak contoh, Pak Haji utang saya 2,8 M, bisa gak lunas tanpa bayar, tanpa nyicil? Kan ada contohnya Bambang Aco, saya contek tuh Bambang Aco. Pak Haji utang saya 2,5 miliar, bisa gak lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset? Kan ada contohnya Bu Ai. Nah itu saya contohin. Pak Haji, saya nikah 18 tahun gak punya momongan, bisa gak hamil? Nah saya contohnya kan ada Mbak Windy. Ini udah ada contohnya. Jangan yang gak ada contohnya. Jadi ucapan adalah doa. Jadi jangan ngomong begini. Nah, kalau misalkan ada pasien yang gak ada
contohnya gimana ini beneran ini? Jangan dipanggil, ntar bener datang dia. Ya kan? Jadi ucapan adalah doa. Sama lagi. Lagi. Gak apa-apa. Nah, di sini jadi enaknya gini. Di sini enaknya tamu datang tidak ada bayaran, gratis. Tidak ada biaya. Jadi mau hajatnya apa aja gratis. Nah, kalau kita berobat ke orang lain bayar. Biaya konsultasi 100.000, ini di sini free. Gitu. Kenapa free? Karena kalau sampai dia terkabul, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya dapat. Saya mau nanya pengalaman Bapak. Ya, kan udah Bapak sebagai apa? Buat ngajar privat gitu ya Pak. Sebelum bisa jadi privat kayak gini, awalnya tuh gimana Pak? Kasus pertama itu gimana Pak? Kasus pertama. Maksudnya? Kasusnya Bapak sendiri. Kasus saya? Awal. Ya kan saya utang 2 miliar bisa lunas. Gimana? Cerita Pak. Hah? Cerita. Ya ada jalannya aja. Orang mau jual pom bensin, saya maklarin, dapat fee-nya 2 miliar buat bayar utang. Pokoknya gini Mas, ucapan adalah doa. Jadi kita ngucapnya yang bagus-bagus. Misalkan ada ambulan, jangan ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan langsung ngucap pada saat ada ambulan, hajat saya terkabul, hajat saya terkabul, hajat saya terkabul gitu. Apa aja bebas. Saya miara sapi. Sapinya 1 ekor harganya 150 juta. Kan nggak ada sapi 150 juta. Di sini orang beli sapi nggak nawar, nggak milih. Nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang. Kelebihannya tuh yang Bas tadi lihat sapi saya gede-gede. Yang kecilan dikit 100 juta gitu. Jadi dari situ kan kita punya uang banyak. Pak Haji, sapinya paling gede berapa harganya? 150. Saya beli 6 ya. Alhamdulillah 900 juta. Nggak nawar, nggak milih. Langsung. Ya kan bobotnya 1 ton. Ke yang kuda itu. Kuda kenapa? Ya. Hobi aja kan saya hobi. Hobi kuda, ngawinin. Makanya kan orang kadang tanya, Ji kenapa ya kok saya beternak kambing, beternak sapi, kok ya hidup saya biasa-biasa aja ya. Sementara kamu miara sapi, biar kuda, kambing hidupnya mewah ya. Karena saya tidak pernah ternaknya saya IB. Tahu IB? Inseminasi buatan. Jadi namanya kawin suntik. Tidak pernah. Selalu sapi saya kawinnya alami. Kambingnya kawin alami. Kudanya kawin alami. Karena si kuda kalau kawin IB atau sapi kawin IB, kan dia nggak nikmatin perkawinan. Sehingga doanya jelek. Ya Allah, bikin susah majikan saya, sesusahnya saya tidak menikmati klimaknya perkawinan. Kata malaikat, amin. Susah ini. Nah, ini kan nggak kawin alami. Ya kan? Nah itu yang bikin saya besar. Ada lagi? Sebelum kambing masuk ke kandang, saya masuk dulu ke kandang. Nyaman nggak? Oh. Banyak nyamuknya nggak? Ini nggak gitu. Nah kebanyakan kan kita enggak. Kambing enak masukin aja ke kandang. Masuk. Ini enggak, sebelum kambing masuk ke kandang, saya dulu masuk ke kandang. Jadi nyaman nggak? Kandang kuda, kandang kerbau. Terus apa lagi? Gak apa-apa, nanti lihat-lihat dulu. Kalau di sini masih lama, masih libur, nanti dilengkapin lagi kan. Masnya kan belum lihat-lihat toh. Lihat apa. Pokoknya di sini namanya Rumah Doa Anak Yatim Kandang B. Orang yang datang kemari rata-rata pada bawa masalah, hutang belum lunas, rumah mau disita, tagihannya macet, anaknya belum nikah, perusahaannya omsetnya turun, warungnya sepi, usahanya nggak pada jalan. Nah tugas saya di sini ngajarin
sampai selesai. Dan pasti selesai. Dan pasti berhasil. Kok pasti, Ji? Kan yang ngabulin bukan gue. Yang ngabulin Allah. Masa nggak terkabul? Nggak mungkin. Nah, tinggal kitanya mesti nauin nih. Kira udah nih ya. Cukup kali ya. Tutup. Iya tutup penuh. Ya udah, saya tuh terima kasih Pak Haji Ya. telah menyempatkan waktunya dan menjawab pertanyaan saya. Saya berterima kasih banyak dan mohon maaf banyak atas kekurangan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.